Di sini kita plus 72.083. Ketemunya 29896.04. 29896.040. Oke, nilainya sama. Berarti ini displacement yang sudah tercorrection oleh trim. Nilainya ini sama. Setelah itu, jika ada kemiringan, maka kita gunakan koreksi kemiringan. Oke, nanti untuk koreksi kemiringan nanti saya bahas di video tersendiri. Oke, kita anggap saja tidak ada kemiringan, karena ketika inisial ataupun final, ketika komplit muatan, kita usahakan supaya kapal tidak miring, sehingga koreksi miringnya 0. Di sini tidak ada koreksi, dan di sini ada observed density. Koreksi density tentu ada, karena tabel ini menggunakan standar density 1.025. Sedangkan ketika observasi inisial maupun final itu density-nya 1.021. Maka air juga memiliki berat, dan displacement ini juga menunjukkan berat, maka ada koreksi. Jadi koreksi quarter min di sini itu tentu ketika air beratnya berubah, sedangkan ini tabel standar beratnya itu dengan density 1025, sedangkan di sini 1021, maka di sini harus ada koreksi. Dan koreksinya adalah di sini nilainya. Dan untuk mendapatkan nilai ini, maka nilainya adalah koreksi density itu nilainya asalnya dari ini, dari displacement yang sudah terkoreksi oleh trim dan least, itu nanti kita kalikan terhadap ini. Jadi untuk koreksinya itu displacement dikalikan observed density dikurangi standard density dibagi standard density. Sedangkan standard density itu asalnya itu nilainya, standard density itu asal standarnya adalah 1025 atau 1.25. Oke, sini 1021 kita kurangi standard density-nya 1025 dibagi 1025. Nah, displacement-nya ini kita masukkan yang ini, yang atas 29896.040, kita kalikan di sini. Nah, ini per 1, maka kita nanti langsung perkalikan dengan atas, maka nanti nilai pembaginya 1025. Hasil ini kali ini. Oke, sekarang 1.021 dikurangi ini observasi, density observasi yang ini, dikurangi density standar 1025 ini. Oke, 0.004 kita masukkan di sini 0.004 dikalikan 29896.040.
96040. Kita kalikan 29896.040. Nilainya sekian. 119,58416 dibagi 1025. Kita bagi 1025. Ketemu nilainya 116,667. Ke belakangnya kita nggak perlu, maka nilainya sekian untuk koreksinya. Maka Anda lihat di sini sama, maka koreksinya kita kurangkan. Yang ini kita kurangkan dengan koreksi density-nya minus. Oke. Dan nilainya ini untuk koreksinya, setelah dikoreksi nilainya sekian. Ini density displacement yang sudah terkoreksi density. Setelah itu baru kita kurangkan dengan deduct weight. Deduct weight itu apa saja? Di sini disebutkan nilai balas, nilai fresh water-nya, bahan bakar, diesel, ada loop oil-nya, atau di sini ada others, mungkin ada penambahan store, atau ada penambahan alat, baru kita total dan nilai totalnya ini. Jadi ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, totalnya di sini. Jadi displacement ini kita kurangi ini, maka kita dapatkan ini. Maka kita dapatkan bobot atau berat displacement yang bersih. Bersih tanpa ada balas, tanpa ada fresh water, tanpa ada bahan bakar dan sebagainya. Jadi ini bobot bersihnya kapal. Oke. Jadi bobot bersih ini apabila kita terjemahkan, ini bobot bersih ini adalah bobot kapal ditambah dengan konstan. Konstan itu berat tetap yang berkaitan dengan konstruksi kapal. Misalnya di sini ada berat rantai dan berat jangkar, karena di situ termasuk di dalam konstan. Berat store yang penambahannya ketika pembangunan kapal atau peralatan kapal yang sudah nempel di atas kapal dan tidak bisa dilepas. Contoh misalnya ada penambahan wire atau dan sebagainya. Dan juga di sini ada konstan ini termasuk crew effect di situ, peralatan navigasi di atas kapal. Jadi ini nanti ini bila dipecah net displacement itu bobot kapal bersih atau lead sheet. Nah ini contoh, ini ketika kita tambahkan maka nilainya tidak jauh beda dengan net displacement. Nah ini kita coba 944 ditambah konstan 250, maka nilainya 10.194. Nah di sini. Oke, jadi seperti ini urutannya tadi saya jelaskan di awal. Begitu juga dengan final, itu sama. Di final urutannya sama seperti tadi. Nah di sini ketika sudah buang balas dan ini sisa bahan bakarnya, bunkernya, fresh waternya, maka ketemu net displacement. Bobot ini bobot kapal bersih beserta konstan beserta muatannya. Maka ini harus dikurangkan dengan inisial displacement-nya. Maka kita dapatkan kargo sekitar 72416. Oke, di sini saya tidak membahas untuk yang bagian final karena pelaksanaannya dengan inisial itu sama pelaksanaannya dan urutan pengerjaannya pun sama, dan tadi sudah saya jabarkan secara ringkas untuk perhitungan per itemnya. Oke, semoga di sini Anda
bisa memahami dan bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Semoga bisa Anda gunakan sebagai referensi untuk belajar tentang draft survei, karena draft survei itu pada dasarnya untuk mencari nilai benaman kapal saat final dikurangi dengan inisial. Begitu juga sebaliknya, karena ini ketika muat maka kita nyari bobot berat, ketika di final kita kurangi dengan inisial, maka ketemu muatan yang termuat. Oke, semoga video ini bisa Anda pahami, dan beberapa potongan video serta linknya saya sertakan supaya Anda bisa memahaminya untuk terutama mengenai koreksi draft kapal, dan juga untuk interpolasi ketika Anda kerepotan untuk cara interpolasinya. Nanti di situ saya berikan link video untuk belajar interpolasinya. Dan di sini saya hanya memberikan penjelasan satu persatu, dan saya tidak mungkin menjelaskan keseluruhannya secara mendetail. Dan nanti Anda bisa menggabungkan beberapa video yang pernah saya upload, dan Anda gabungkan, kombinasikan dengan video ini, sehingga Anda memahami dengan baik bagaimana pelaksanaan draft survei dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk klik like serta subscribe-nya supaya Anda terus bisa berlangganan dan mendapatkan notifikasi video yang terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel yang sama di kesempatan berikutnya. Terima kasih.